Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang switch case dan if bersarang, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Adapun anggota kelompok 5 yaitu ada Risma Dewi Amalia, Rizky Komara, Teddy Setiawan, Feve Fitria Ramadanti, dan Wildan Aulia. Materi yang pertama yaitu switch case. Apa itu switch case? Switch case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Switch case juga merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Pernyataan switch case ini memiliki kegunaan sama seperti if-else bertingkat. Juga merupakan suatu bentuk kondisi percabangan di mana jika suatu kondisi benar atau true, maka blok kode bernilai true akan dijalankan. Switch case ini hampir sama dengan percabangan yang lain yaitu if-else. Hanya saja penggunaan switch case untuk mengecek data yang bertipe karakter dan integer. Sementara pada if-else, pengecekan bisa dengan kurang dari, lebih dari, sama dengan. Itulah yang membedakan mereka walau bentuknya percabangan. Fungsi switch case 1 untuk membuat suatu menu pada sebuah bahasa pemrograman. Yang kedua, pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Yang ketiga, sebagai penyederhana dari statement if-else. Kegunaan switch case. Statement switch case digunakan sebagai instruksi pemilihan aksi yang akan dikerjakan. Pada statement ini hanya tergantung pada nilai dari suatu macam variabel. Variabel yang menentukan ini mempunyai banyak macam nilai dan setiap nilai mempunyai kaitan dengan satu macam aktivitas. Materi yang kedua yaitu if bersarang. Apa itu if bersarang? If bersarang merupakan percabangan if dengan struktur yang lebih kompleks, di mana di dalam sebuah pernyataan if terdapat pernyataan if lainnya, dengan kata lain terdapat sebuah if di dalam if. Penggunaan struktur if bercabang biasanya digunakan untuk pemilihan beberapa pernyataan bertingkat. Ketika sebuah pernyataan if dijalankan dan bernilai true, maka akan terdapat pernyataan if lainnya pada blok tersebut. If, if-else, dan switch. Yang pertama if. If di sini digunakan untuk satu kondisi saja. Jika pernyataan benar atau terpenuhi, maka akan dijalankan. Dan jika pernyataan salah atau tidak terpenuhi, maka akan diabaikan. Yang kedua, if-else. Perintah ini digunakan untuk lebih dari satu kondisi. Seperti biasa, perintah 1 dan perintah 2 bisa berbentuk blok yang terdiri dari beberapa perintah. Pernyataan if merupakan bentuk percabangan dua arah. Jika kondisi yang diuji tersebut terpenuhi, maka program akan menjalankan pernyataan-pernyataan tertentu. Jika kondisi yang diuji salah, program akan menjalankan pernyataan yang lain. Switch. Perintah ini digunakan sebagai alternatif pengganti dari sintaks if-else dengan else lebih dari satu. Switch, kondisi hanya dinyatakan dengan bilangan bulat atau karakter. Dengan perintah ini, program percabangan akan semakin mudah dibuat dan dipelajari. Perintah switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta yang berada di case. Perbandingan akan dimulai dari konstanta 1 sampai konstanta terakhir. Jika hasil dari kondisi terpenuhi dengan nilai konstanta tertentu, misalnya konstanta 1, maka pernyataan 1 akan dijalankan sampai ditemukan break. Pernyataan break akan membawa proses keluar dari perintah switch. Agar eksekusi dilakukan pada kondisi yang terpenuhi saja, perintah yang telah terpenuhi maka dihentikan. Jika hasil dari kondisi tidak terpenuhi dengan konstanta-konstanta yang diberikan, maka pernyataan pada default akan dijalankan. Materi yang ketiga yaitu perbedaan switch dan if bersarang.
Switch. Kondisi hanya dinyatakan dengan bilangan bulat atau karakter atau string, sedangkan if-else yang dapat menggunakan operasi seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. 2. Tidak ada konstanta yang sama dalam sebuah switch. 3. Angka yang digunakan harus berkisar di antara 0 sampai 250. 4. Harus menggunakan break gunanya untuk mengakhiri statement. 5. Ada default, ini bisa dibilang sebagai else-nya switch case. Contoh program switch. Baik, di sini kita akan membuat sebuah program ya. Program menu pesanan dengan menggunakan program percabangan Switchcase. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini saya akan menggunakan header stream ya. Stream. Seperti biasa kita masukkan using namespace. Lalu main. Di sini saya akan masukkan judul terlebih dahulu ya. Di sini saya akan menggunakan dua tab. Kita masukkan tipe data. Nah, untuk program kali ini kita gunakan dua tipe data untuk menampung beberapa variabel. Tipe data card di sini terdapat variabel menu makan dan variabel menu minum. Untuk tipe data integer di sini terdapat variabel harga 1, variabel harga 2, dan variabel total. Setelah kita deklarasikan tipe data yang kita gunakan, sekarang kita akan membuat bagian menu gitu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita copy paste saja. Kita edit. Yang pertama kita masukkan makanan. Oke. Untuk menu pesanan makanan, saya contohkan contoh bakso beranak dengan harga 30.000. Baik. Selanjutnya menu pesanan kedua ada nasi goreng dengan harga 15.000. Lalu kita masukkan untuk minuman. Kita copy paste lagi. Untuk menu minuman kita
adakan es teh manis. Dengan harga 5.000. Lalu yang kedua ada es kelapa muda dengan harga 10.000. Selanjutnya kita akan masuk ke program ya. Ini silahkan kita masukkan variabel menu makan. Nah, di sini sesuai dari awal ya, kita akan menggunakan percabangan switch case. Oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan menu makan. Selanjutnya kita masukkan cache. Untuk di sini cache yaitu menunjukkan angka 1, maka kita akan hubungkan ke menu ya. Di sini untuk menu 1 adalah bakso beranak, maka kita tuliskan di sini Anda memesan bakso beranak gitu ya. Bakso beranak. Oke. Selanjutnya kita deklarasikan integer ya. Sini saya masukkan harga 1. Untuk makanan kita masukkan harga 1 ya. Harga 1 dengan harga bakso beranak itu adalah 30.000. Oke. Selanjutnya kita masukkan break. Nah, fungsi break di sini yaitu untuk melakukan stop gitu ya. Jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk cache tersebut. Oke. Selanjutnya untuk cache kedua yaitu nasi goreng. Untuk yang kedua adalah nasi goreng. Dengan harga 15.000. Selanjutnya kita masukkan default. Nah, default di sini yaitu gunanya untuk apa ya? Fungsinya itu untuk memberitahu gitu, bahwa
perintah yang dimasukkan itu tidak ada dalam program gitu. Nah, jadi ketika Anda memasukkan angka atau nomor yang tidak terdapat dalam menu ini, maka hasilnya tidak ada gitu ya. Jadi kita akan masukkan ke sini. Tidak ada di menu. Oke. Selanjutnya kita copy paste saja ya untuk yang minum. Oke. Kita pastekan di sini. Langsung kita edit ya. Sini kita ganti minuman. Menu minum. Sama juga di sini menu minum. Untuk menu yang pertama adalah es teh manis. Dengan harga 5.000. Untuk integer di sini deklarasikan harga 2 ya. Yang kedua adalah es kelapa muda. Dengan harga 10.000. Nah, setelah kita buat untuk perintah, di sini saya akan membuat hasil dari pesanan ini. Kita masukkan total. Untuk total kita jumlahkan saja harga 1 dan harga 2. Oke. Di sini kita deklarasikan total. Oke, kita lihat apakah ada yang error. Oke, di sini ada yang error, yaitu ini belum terdapat titik koma ya. Oke, kita cek lagi. Oke, di sini sudah tidak ada yang error ya. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini adalah hasil program dari yang telah kita buat ya. Di sini terdapat menu pesanan. Kita pilih menu pesanan. Untuk makanan terlebih dahulu kita masukkan nomor 2, enter. Dari sini saya telah memesan nasi goreng. Lalu untuk menu minuman kita pilih 1. Di sini
Anda telah memesan es teh manis. Nah, dan harga yang Anda harus bayar adalah 20.000 karena di sini harga nasi goreng adalah 15.000 dan harga es teh manis adalah 25.000, jadi hasilnya adalah 20.000. Ini adalah contoh kedua dari sweet case. Di sini kita akan mencari nilai A ya, dan hasilnya itu mempertahankan, dan seterusnya itu nilai B tertulis seperti tersebut, dan seterusnya yaitu nilai C, dan hasilnya perbanyak belajar, dan seterusnya nilai D, dan hasilnya jangan sering main. Selanjutnya yaitu nilai E, dan hasilnya kebanyakan bolos. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.